Selanjutnya, mari kita bersama-sama mengikuti pembelajaran jarak jauh pada hari ini dengan judul Efek Fisioterapi Paru dalam Pengobatan Tuberkulosis Paru di BBKPM Surakarta yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Dr. Hendratna serta Mbak Herni Indrasmi. Kepada Dr. Hendratna kami persilakan. Tes. Tes. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hasil penelitian ya. Ini kami melakukan penelitian di BBKPM Surakarta tentang efek fisioterapi paru dalam pengobatan tuberkulosis di BBKPM Surakarta. Jadi latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa tuberkulosis ini masih menjadi masalah kesehatan global termasuk di Indonesia ya. Kemudian bagaimana kita ketahui juga tuberkulosis ini biasanya menimbulkan kerusakan pada paru, di mana nanti pada akhirnya akan menyebabkan atau mengakibatkan terjadinya beban ekonomi dan beban sosial pada keluarga mereka. Ini sesuai dengan penelitian Wilges et al. Pada tahun 2009 ya. Ando et al. Ini menyatakan bahwa program rehabilitasi paru ini memberikan manfaat pada pasien dengan kerusakan paru pasca tuberkulosis. Nah, dengan adanya permasalahan itu, ini diharapkan ada strategi pencegahan dan evaluasi pasca pengobatan yang lebih agresif. Ini sebagaimana disampaikan Pak Sipa Nodia. Dan kita tahu bahwa di Indonesia pengobatan TB masih berdasarkan terapi medikamentosa ya. Jadi rehabilitasi paru ini belum menjadi program dalam pengobatan TB. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, BBKPM Surakarta ini kami melakukan penelitian rehabilitasi paru, tapi ini di dalam pengobatan. Kalau tadi yang sudah ada adalah pasca pengobatan. Jadi kami berpikir bahwa salah satu tugas dari fungsi dari BBKPM adalah untuk UKM, di mana upaya preventif ini perlu dikemukakan. Di sini mungkin bisa dianggap sebagai prevensi tersier ya. Jadi untuk mencegah terjadinya kecacatan. Jadi secara tinjauan teori ini kerusakan paru ini bisa dilihat dari gambaran radiologis, di mana di sana ada lesi minimal, lesi lanjut, sedang, dan lesi sangat lanjut. Ini menurut Iksan ya. Di sini untuk melihat atau menilai tingkat kerusakan paru ini ada scoring, di mana pada kondisi yang normal itu akan mendapatkan skor 75. Sedangkan setiap adanya terjadi abnormalitas ini akan mengurangi skor tersebut yang dari masing-masing kelainan.
Kemudian juga kami menilai fungsi parunya. Jadi kerusakannya selain secara radiologis atau secara anatomis, juga kami nilai secara fungsi dengan melakukan pemeriksaan arus puncak ekspirasi atau APE dengan peak flow meter. Ya. Kemudian juga untuk selanjutnya kita juga melihat kemampuan dari pasien untuk melakukan aktivitas sehari-hari, yang mana ini nanti digambarkan dengan melihat kapasitas fungsionalnya yang dilakukan dengan melakukan uji jalan 6 menit ya, 6-minute walking test. Kemudian juga tentunya kita sekarang tidak hanya berpikir sehat atau sakit, tapi juga kita melihat kualitas hidup dari pasien. Untuk menilai kualitas hidup ini kami menggunakan kuesioner St. George Respiratory Questionnaire ini ya, atau SGRQ ini. Untuk populasi penelitian, ini adalah pasien TB yang berobat rawat jalan di BPKPM Surakarta. Ini kami mengambil mulai bulan Mei 2014 sampai Maret 2015 dengan jumlah sebanyak 40 ya pada awalnya ya. Masing-masing kita bagi 2 kelompok dengan randomisasi. Masing-masing kelompok itu nanti 20-20 sebetulnya ya. Kemudian untuk pengambilan sampel ini secara purposif dengan kriteria TB kasus baru, kemudian sudah terjadi konversi, jadi setelah selesai fase intensif dan terjadi konversi, umur kurang, ini dewasa tapi kurang dari 75 tahun, kemudian bersedia berpartisipasi dalam penelitian dan mengikuti rangkaian rehabilitasi paru. Untuk eksklusinya ini adalah pasien dengan penyakit jantung, penderita kanker, pasien yang mendapat tindakan bedah dalam 2 bulan terakhir, pasien yang tidak mampu berjalan sendiri atau menggunakan alat bantu jalan, kemudian pasien yang menggunakan alat bantu oksigen, ini dieksklusi dari penelitian. Ini untuk definisi operasional. Ini jadi program rehabilitasi paru adalah pasien yang mendapatkan modalitas fisioterapi yang terdiri dari inframerah, latihan fisik, dan latihan nafas, deep breathing. Ya. Untuk penelitiannya dilakukan, untuk perlakuannya dilakukan 2 minggu sekali di unit fisioterapi BPKPM dan untuk 2 minggu sekali, dan juga mendapatkan anjuran melakukan home program. Ini untuk satuan ukurnya, ini melakukan atau tidak melakukan, ini ya skala nominal. Sedangkan untuk kerusakan paru, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan, ada 2 hal yang diukur, yaitu kerusakan secara anatomis dengan gambaran ronsen toraks dan fungsional dengan APE, mengukur arus puncak ekspirasi. Untuk arus puncak ekspirasi ini dengan peak flow meter didapatkan angka liter per menit. Ini diukur dengan skala rasio, sedangkan untuk radiologis ini dengan scoring sebagaimana tadi sudah disampaikan.
Kemudian untuk pengukuran kapasitas fungsional ini dilakukan dengan 6-minute walking test tadi. Ini didapatkan angka meter nanti ya dalam 6 menit itu. Dan ini skalanya rasio, sedangkan kualitas hidup ini dengan kuesioner SJRQ didapatkan skor jawaban dari kuesioner tersebut. Ini untuk prosedur penelitian, ini sampel dan kasus dan kontrol. Ini harus menjalani 4 sesi tes, yaitu pada pretest dan post-test, meliputi ronsen fototoraks, tes APE dengan pikrometer, kemudian melakukan 6-minute walking test dan pengisian kuesioner SJRQ. Sampel yang menjadi kasus ini program fisioterapi paru yang diberikan meliputi treatment inframerah, latihan fisik, dan pernafasan deep breathing 2 minggu sekali di klinik fisioterapi BPKPM dan home program exercise dan latihan napas selama 6 minggu. Ini 16 minggu ya, jadi 4 bulan. Jadi setelah fase intensif sampai selesai pengobatan bulan ke-6. Sedangkan untuk kontrol ini hanya mendapatkan inframerah 2 minggu sekali di klinik fisioterapi BPKPM Surakarta tanpa home program. Ini tempat penelitian BPKPM. Hasil penelitian responden sebanyak 40 orang ini dilakukan randomisasi. Ini dapatkan 22 masuk kelompok perlakuan, 18 orang pada kelompok kontrol. Namun yang mengikuti penelitian sampai selesai hanya 34 orang. Yang drop out pada kelompok perlakuan ada 3 orang, 2 orang menolak melanjutkan latihan dan 1 orang putus berobat. Sedangkan kelompok kontrol juga ada 3, 2 orang pindah tempat pengobatan dan 1 orang putus berobat. Pada saat program penelitian ini berakhir, didapatkan 19 orang pada kelompok perlakuan dan 15 pada kelompok kontrol. Rata-rata umur ini pada kelompok perlakuan rentangnya 18 sampai 65 tahun, sedangkan kontrol 17 sampai 62 tahun. Dengan rata pada perlakuan 44,42 tahun dan kontrol 43,8 tahun. Ini sebaran umur pada kedua kelompok ini tidak ada perbedaan bermakna ya secara statistik. Ini untuk penilaian kerusakan paru. Ini untuk gambaran radiologis, ini skor yang didapat. Rata pada kelompok perlakuan sebelum melakukan mengikuti penelitian ini 70,84 rata skornya, sesudahnya 71,95, sedangkan pada kelompok kontrol ini ratanya 70,27 sebelum perlakuan dan 70,89 setelah penelitian selesai. Untuk pada kelompok perlakuan ini perbedaan tersebut secara statistik bermakna ya. Pada kontrol pun juga bermakna karena P lebih kecil dari 0,05. Nah ini setelah selesai perlakuan pada masing-masing kelompok
dibandingkan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Untuk rata perbaikan ini pada kelompok perlakuan 1,1 skornya, sedangkan kontrol 0,53. Namun secara statistik ini tidak bermakna, namun secara nilai absolut ini tampaknya pada kelompok perlakuan lebih baik. Ini tadi. Ya, itu. Ini untuk arus puncak ekspirasi. Sebelum perlakuan kita dapatkan pada kelompok perlakuan ini sebelum penelitian 252 ratanya, dan sesudah penelitian 286,83. Sedangkan kelompok kontrol sebelum penelitian 246 dan sesudahnya 277. Ini pada keduanya tidak ada perbedaan yang bermakna secara statistik ya, namun secara angka absolut memang membaik. Ya, ada perbaikan, nilai harus ekspirasi. Untuk kapasitas fungsional uji jalan 6 menit, ini kita dapatkan pada kelompok perlakuan sebelum 377,55 meter, dan sedangkan sesudahnya 420,64. Sedangkan kelompok kontrol ini 345,44, sesudahnya 360,69. Ini juga kemajuannya secara statistik sebetulnya tidak menunjukkan. Pada perlakuan ada ya, ada perbedaan bermakna, lebih kecil dari 0,05, sedangkan pada kontrol tidak bermakna secara statistik. Dan untuk kualitas hidup ini dengan mengisi kuesioner SJRQ, pada kelompok perlakuan ini didapatkan adanya (22) ya, ini ya, salah ketik nih ya. 122. Oh ya, 122,34 dan sesudahnya 27,98. Sedangkan kelompok kontrol 9,3 dan sesudahnya malah menjadi 57. Nah, 119,3 nih ya yang benar ya. 19,3 dan sesudah perlakuan menjadi 57. Ini keduanya menunjukkan kemajuan atau perbaikan ya yang bermakna. Nah, pada kedua kelompok bila dibandingkan ini perbaikannya menunjukkan adanya perbedaan. Jadi pada kelompok perlakuan ini perbedaan kemajuannya berbeda secara bermakna dibandingkan dengan kelompok kontrol. Ini ya. Ini masih yang SJRQ nih ya. Ini ada beberapa ya dari SJRQ, ada dampak, ada aktivitas. Ada yang dampak, ini juga terjadi perbedaan yang bermakna antara kelompok perlakuan dan kontrol tidak bermakna. Sedangkan antar kelompok ini tidak berbeda bermakna.
Untuk aktivitas ini sebelum pada kelompok perlakuan sebelum ada skornya 152, sesudah 26. Kelompok kontrol sebelum 126, sesudah 80. Ini menunjukkan ada perbedaan bermakna pada kelompok perlakuan, sedangkan kelompok kontrol tidak bermakna. Nah, ini untuk perlakuan fisioterapinya akan dilanjutkan oleh Pak Erni selaku fisioterapisnya. Oke, saya lanjutkan tentang fisioterapi paru pada pasien tuberkulosis. Di sini fisioterapi pada pasien tuberkulosis ada dua jenis. Yang pertama itu latihan fisik. Latihan fisik berisi tentang latihan untuk meningkatkan otot pernafasan dan endurance exercise. Dan latihan pernafasan di sini yang digunakan adalah latihan nafas deep breathing yang dikombinasi dengan thoracic expansion exercise. Yang pertama latihan fisik itu isinya tentang latihan otot pernafasan, yaitu latihan yang diprogramkan bagi penderita yang mengalami kelelahan pada otot pernafasannya sehingga tidak dapat menghasilkan tekanan inspirasi yang cukup untuk melakukan ventilasi maksimum yang dibutuhkan. Latihan khusus pada otot pernafasan akan mengakibatkan bertambahnya kemampuan ventilasi maksimum, memperbaiki kualitas hidup, dan mengurangi sesak nafas. Ini dilakukan pada penderita yang tidak mampu melakukan latihan endurance. Latihan otot pernafasan ini akan besar manfaatnya. Yang selanjutnya adalah latihan endurance. Latihan endurance ini akan berakibat meningkatnya toleransi latihan karena meningkatnya kapasitas kerja maksimal dengan rendahnya konsumsi oksigen. Perbaikan toleransi latihan merupakan resultan dari efisiennya pemakaian oksigen di jaringan dari toleransi terhadap asam laktat. Ini yang bisa dilakukan di tempat kami adalah melakukan latihan menggunakan treadmill dan static bicycle. Sedangkan kalau home program bisa dilakukan dengan bersepeda santai ataupun melakukan jalan pagi dengan aktivitas yang terukur. Yang selanjutnya adalah latihan nafas. Latihan nafas pada pasien tuberkulosa ini menggunakan latihan nafas dalam atau deep breathing yang dikombinasi dengan thoracic expansion exercise. Latihan nafas dalam adalah merupakan bagian dari teknik latihan pernafasan atau breathing exercise yang menekankan pada inspirasi maksimum yang panjang yang dimulai dari akhir ekspirasi. Jadi setelah akhir ekspirasi dimulai dengan dilanjutkan dengan inspirasi maksimum atau deep breathing atau nafas dalam yang tujuannya untuk meningkatkan volume paru, meningkatkan dan redistribusi ventilasi, mempertahankan alveolus tetap mengembang, meningkatkan oksigenasi, membersihkan sekresi, mobilisasi sangkar torak, dan meningkatkan kekuatan dan daya tahan serta efisiensi dari otot-otot pernafasan. Ini menurut Levenson. Ini gambar ini saya ambil pada saat penelitian. Ini seperti ini gerakannya di breathing. Dalam dunia fisioterapi, teknik ini dipergunakan pertama kali oleh McMahon pada tahun 1915 untuk mengatasi sesak dan kolaps dari paru-paru penderita pasca operasi. Beberapa studi menunjukkan keuntungan rehabilitasi atau fisioterapi paru pada pasien dengan riwayat tuberkulosa. Ando et al. Membandingkan efek rehabilitasi paru selama 9 minggu dari penelitian Ando ini, membandingkan antara PPOK yang sudah dilakukan rehabilitasi dengan pasien pasca TB. Ternyata keduanya itu mengalami perbaikan yang signifikan. Jadi hasil uji jalan 6 menitnya itu didapatkan peningkatan hasil uji jalan TB itu peningkatannya sebesar 42% dan PPOK sebesar 47%. Jadi ada selisih sekitar 5%. Jadi mungkin kalau direhabilitasi pasien PPOK itu selisihnya lebih banyak dibandingkan dengan pasca TB. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rosetia tahun 2011 yang pada subjek yang mendapatkan latihan selama 12 minggu mengalami peningkatan
arus puncak ekspirasi sama seperti yang kami lakukan setelah dilakukan exercise selama 16 minggu, itu akan terjadi peningkatan arus puncak ekspirasi. Selain itu, latihan nafas dalam bisa digunakan untuk menghasilkan tekanan lebih rendah pada intratorak, sehingga udara akan mengalir dari tekanan atmosfer yang lebih tinggi masuk ke dalam paru-paru untuk menampung volume udara, sehingga nilai arus puncak ekspirasi akan mengalami peningkatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah fisioterapi paru terbukti dapat memperbaiki kerusakan paru dari segi fisiologis dengan adanya hasil perbaikan dari nilai APE pada kelompok perlakuan. Dan fisioterapi paru terbukti meningkatkan kualitas hidup pada pasien TB, terbukti dengan adanya perbaikan kondisi dari gejala, dampak, dan aktivitas. Fisioterapi paru juga terbukti dapat meningkatkan kapasitas fungsional dengan meningkatnya hasil uji jalan 6 menit. Tetapi fisioterapi pada pasien TB ini membutuhkan waktu yang lama dan berkesinambungan agar manfaat yang dapat maksimal. Fisioterapi paru yang kami paparkan tadi, seperti latihan fisik dan latihan nafas, itu adalah latihan yang kami lakukan, kami gunakan pada pasien subjek tuberkulosa, tapi tidak menutup kemungkinan pasien TB itu juga terdapat gejala yang lain seperti batuk berdahak. Nah, itu bisa dilakukan modalitas yang lain pada pasien TB seperti postural drainase. Tapi pada penelitian ini kami hanya memberikan perlakuan latihan fisik dan latihan nafas. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tayangan video yang berikut ini.
Bapak dan Ibu peserta pembelajaran jarak jauh yang kami hormati, demikian tadi adalah pemaparan dari hasil penelitian yang dilakukan kepada pasien TB yang berobat rawat jalan yang sudah melewati fase intensif di BBKPM Surakarta. Serta tadi adalah kita sudah melihat bersama adalah gambaran video terhadap pelatihan atau fisioterapi paru pada pasien tuberkulosis. Mungkin kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau ada yang ingin mengajukan, ada yang masih dirasa kurang jelas, dapat mengajukan pertanyaan dengan cara mungkin kalau yang ada videonya bisa mengangkat tangan, atau misalnya jika tidak terlihat videonya atau tidak memasang video, mungkin dengan setting di bagian bawah dari aplikasi ini, sebelah kanan bawah. Bagaimana Bapak Muhammad Riyad? Ada yang ingin ditanyakan? Atau dari BKP Empati? Ada yang ditanyakan? Atau mungkin teman-teman kita yang ada di sini? Bapak Ibu peserta pembelajaran jarak jauh, mungkin kalau ada yang mau bertanya, bisa silakan. Pati, dari BKPM Pati. Silakan Pak kalau ingin bertanya. Oh ya, enggak Pak, silakan Pak. Mau tanya Bu dari BKPM Pati Bu. Oh iya Pak, dengan Bapak siapa Pak? Pak Lili Wihananta Bu. Wihananta. Oh Pak Lili. Iya Pak. Iya Pak. Ya, Pak Lili. Itu fisioterapi dimulai setelah fase intensif ya Bu? Iya Pak. Terus seandainya lebih awal boleh enggak atau memang diharuskan sudah fase intensif? Terus mulai dilakukan sampai berapa lama Bu? Terima kasih Bu. Coba bisa diulang lagi Pak, mungkin di sini audionya rada kelihatan kayak apa, kedengarannya dubbing. Kita tidak begitu jelas mendengar suara Bapak. Bisa diulangi Pak Lili? Fisioterapinya itu harus dilakukan setelah fase intensif. Terus itu dilakukan seminggu berapa kali itu Bu? Dalam jangka waktu sampai berapa bulan? Terima kasih. Ya baik Pak. Mungkin Dr. Hendratna atau Ibu Herni, pertanyaan dari Pak Lilik tadi adalah fisioterapi itu dimulai dari fase intensif atau bagaimana, kemudian dilakukan seminggu berapa kali dan berapa lama? Ini silakan. Untuk penelitian ini kami melakukannya setelah selesai fase intensif ya, karena pada fase intensif itu kemungkinan terjadi transmisi itu sangat besar karena bisa juga kan BTA-nya masih positif apa gitu ya. Ini tadi kan dipilih yang di fase lanjutan di mana pasien tersebut sudah terjadi konversi supaya tidak terjadi penularan. Demikian Pak untuk pelaksanaan fisioterapinya itu di fase lanjutan, jadi bukan di fase intensif ini. Untuk fisioterapinya sendiri seperti apa ini Mbak Herni dari fisioterapisnya yang akan menjelaskan. Iya Pak, dosis latihan nafas itu bisa dilakukan 3-4 kali sehari, tapi untuk pasien yang responden kami itu kami jelaskan latihan nafas itu dilakukan pada saat bangun tidur, setelah makan siang, dan sebelum tidur malam sebagai pengingat. Kalau latihan home programnya, exercise-nya, itu bisa dilakukan setiap hari, tapi dengan batasan minimal itu seminggu 5 kali.
menurut literatur itu seminggu 5 kali minimal, tapi bisa dilakukan setiap hari dengan dosis yang terkontrol, Pak. Terima kasih. Bagaimana Pak Lili? Sudah jelas atau belum jelas? Saya jelas Bu, mungkin ada teman lain. Oh, temennya ada yang mau bertanya. Silakan Pak. Itu metode fisioterapinya Bu, tadi mulai untuk pernapasan tadi Bu. Terima kasih. Oh, untuk yang metodenya Mbak Herdi, untuk yang pernafasan mungkin gimana caranya? Yang video tadi kan ada. Ya, ya. Latihan nafasnya itu menggunakan deep breathing dan dikombinasikan dengan thoracic expansion exercise, Pak. Deep breathing plus TEE. Jadi yang seperti tadi di video itu tadi, setelah ekspirasi dilanjutkan dengan inspirasi maksimal dengan di-stretch dengan selendang atau handuk seperti dalam video tadi. Oh, iya. Ya, Bu, jadi ekspirasi dulu, inspirasi, setelah ekspirasi, pada saat fase ekspirasi itu di-stretch. Sampai berapa menit, Bu? Sama berapa menit, Bu? 5 kali pengulangan, Mbak. 5 kali pengulangan. Ya. Sekali latihan itu 5 kali pengulangan. Jadi inspirasi, ekspirasi itu kita 5 kali pengulangan. Ekspirasinya sesuai dengan kemampuan pasien untuk ekspirasi, Pak, biasanya. Jadi setelah ekspirasi, inspirasi maksimal, setelah itu ekspirasi lagi. Inspirasi tidak perlu maksimal ya, Bu? Inspirasi maksimal. Terus, ekspirasi sesuai kemampuan ya, Bu? Inspirasinya maksimal, Pak. Oh ya, Bu, ya. Baik Pak Lili, tadi mungkin yang dalam video itu yang gambar apa, ada kayak handuk ditarik itu ya Pak. Nah, seperti itu. Makasih ya Pak Lili. Ada lagi yang lain mungkin dari Kalbar? Oh ya Pak Muhammad Riyad. Mungkin sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri dari instansi mana atau mungkin domisili di kota atau kabupaten mana. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan dari Bapelkes Kalsel Bu. Oh Bapelkes Kalsel, iya ya Pak. Ya. Silakan Pak Riyad. Mohon maaf saya tertarik karena tadi pengaruhnya kan cukup signifikan Bu. Tadi kalau tidak salah disampaikan fisioterapinya ada 2 kegiatan ya Bu. Ada latihan fisik sama ini napas dalam ya Bu ya. Iya Pak. Ya. Nah yang saya tertarik ini tentang latihan fisiknya Bu. Latihan fisik ini kan logikanya kita untuk meningkatkan stamina atau daya tahan tubuh pasien itu sendiri Bu ya, bukan langsung berhubungan dengan parunya Bu ya. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa efek latihan fisik itu berpengaruh terhadap ini peningkatan parunya Bu, fungsi paru. Ya. Kalau fisioterapi, kalau napas dalam kan mungkin logikanya iya Bu ya. Tetapi kalau latihan fisik ini kayaknya terlalu luas untuk berhubungan dengan parunya sendiri. Mungkin untuk meningkatkan daya tahan dan ini stamina tubuh. Mungkin fokusnya malah ke situ Bu. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Oh, ya Pak, terima kasih Pak Riyad. Mungkin yang bisa menjawab siapa nih Pak? Mbak Heni atau Pak Hen? Ini tadi adalah Pak Riyad ini tertarik dengan penelitian ini karena latihan fisik itu dia berpikirnya bahwa dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ditanyakannya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa efek latihan fisik itu berpengaruh terhadap fisik paru.
karena tadi ada hasilnya signifikan. Silakan. Iya Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Yang berhubungan dengan APE tadi yang dilihat fungsional paru, itu hubungannya memang dengan latihan nafas. Tapi kalau latihan fisik itu hubungannya dengan peningkatan kapasitas fungsional yang berhubungan dengan hasil uji jalan 6 menit. Gitu Pak. Terima kasih. Bagaimana Pak Riyad? Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan Jadi lagi? uji jalan 6 menit itu bisa dikonversikan dengan hasil VO2 max-nya Pak. Hasil uji jalan 6 menitnya. Terima kasih. Ada sanggahan Pak? Gimana Pak Riyad? Kayaknya udah puas nih Pak dengan jawaban dari fisioterapis kami. Maaf Pak suaranya. Ya, Maaf Pak terima kasih suaranya Bu. tidak terdengar ya, Halo? bisa diulangi. Iya Bu, terima kasih atas jawabannya. Berarti memang wajib dilakukan itu ya Bu, latihan fisik itu, apa nggak napas dalam aja yang kita lakukan? Kalau hanya latihan nafas Pak, latihan nafas itu sebenarnya untuk kemampuan fisiologis paru. Tapi pasiennya juga perlu untuk dilakukan, kenapa harus dilakukan latihan? Untuk meningkatkan endurance-nya. Kalau endurance-nya baik, tentu kapasitas fungsionalnya baik Pak. Jadi harusnya hubungannya dengan kualitas hidupnya juga. Jadi tidak hanya latihan nafasnya saja. Gitu Pak. Ya, berarti boleh dengan selain jalan boleh Bu ya? Gimana Pak? Berarti selain latihan yang lain jalan, boleh sebenarnya. Ya. Tapi masalahnya itu dengan hasil uji jalan 6 menit awal itu kita bisa memperkirakan berapa dosis latihan yang bisa kita berikan kepada pasien. Kalau misalkan dengan latihan yang lain, misalkan renang gitu, kemungkinan saya kesulitan untuk mengukur Pak. Jadi yang bisa terukur itu adalah latihan jalan atau latihan menggunakan static bicycle. Terima kasih. Gimana Pak Riyad? Sudah jawabannya Ya. kayaknya sudah. Ya, cukup Bu. Makasih. Makasih, Makasih Pak. Ya. Kepada teman-teman yang lain mungkin dari UP atau udah mungkin bisa ada yang mau ditanyakan sama BKPM Pati. P4 Pak. Bisa sendiri Pak, namanya siapa? Silakan Pak. Pontianak, Kalimantan. Ya, dari Pontianak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari wabarakatuh. Kalimantan Barat. Yang pertama, kami ingin klarifikasi tentang sistem APE yang di pengukuran APE dengan kualitas sementara dengan besaran penelitian, maksudnya bagaimana Pak? Gitu. Kemudian yang kedua, dari uji statistik nilai aktivitas dalam sajian bermakna, tetapi dalam kontrol tidak. Nah, hal tersebut menunjukkan kondisi apa? Maaf Pak. Maaf Pak. Maaf Pak. Kemudian dari kurang putus-putus Pak suaranya, kami nggak begitu Gimana, jelas Bu? dengar Kurang di sini, jelas? Pak. Iya Pak. Atas nama Bapak siapa gitu. ya? Terus, Ya. Ini terus agak putus-putus Pak. di sini. Lasmiran Bu. Lasmiran Bu. Ya Pak. Iya Pak. Pak Lasmira. Ya. Sekarang jelas belum Bu? Ya. Jelas Pak. Jelas ya. Kami ulangi Bu. Yang pertama, untuk pengukuran kuantitas dengan sistem APE tadi di dalam sajian bermakna Bu. Akan tetapi besaran atau per liternya, nah itu menunjukkan kondisi apa gitu Pak.
Ya, kemudian yang kedua, dari uji statistik, nilai aktivitas dalam sajian bermakna, tapi dalam kontrol tidak. Nah, ini hal tersebut menunjukkan kondisi apa gitu loh, Pak. Iya. Kemudian yang ketiga, jelas nggak, Bu? Halo, Bu? Halo, Bu? Halo Pak. Iya. Lanjut. Kalau lanjut ya. Ya, Pak, Tema lanjut. dengan tema atau judul pada hari ini dengan materi yang disajikan itu kurang sinkron gitu, Bu. Karena kalau saya lihat temanya itu adalah efek fisioterapi paru dalam pengobatan TB. Sementara di dalam sajian materi adalah efek sajian penelitian. Nah, ya toh, Bu. Nah, ini kami kurang, iya, ya mungkin kurang pahamnya kami ya loh, kelemahan kami lah, Bu. Iya. Terima kasih Bapak Ibu atas Ya Pak, terima kasih Pak Lasbila. jawabannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab ya sama bisa Dr. Hendrata, bisa juga Ibu Herni. Silakan, Dok. Halo, suaranya enggak ada, Bu. Ya, Ya, halo. alhamdulillah. Terima kasih, Bapak. Ya. Ya, untuk arus puncak ekspirasi ini kita akan untuk melihat fungsi paru, Pak. Karena sebetulnya sih lebih baiknya menggunakan spirometri ya. Tapi betul, Bapak. untuk penelitian ini karena ini pasien TB, kita kebetulan untuk spirometernya itu hanya satu sehingga kita nggak berani menggunakan spirometri karena khawatirkan nanti terjadi penularan kepada pasien yang non TB nanti. Jadi kami menggunakan APE saja sebagai penggantinya ini karena sesuai dengan pendapat dari Juskin et al. Ini kita bisa menilai kerusakan paru pada pasien pengobatan tuberkulosis ini dengan menggunakan APE ya. Jadi kita pakai ini saja karena kalau menggunakan spirometer yang hanya ada satu ini kami khawatir akan menularkan kepada pasien lain. Meskipun kami sudah mengambil yang pasien yang sudah konversi menjadi BTA negatif ya. Tapi kan BTA negatif itu kan bukan berarti sama sekali tidak ada kan, bisa ada, bisa aja yang jumlah kumannya minimal yang tidak terdeteksi. Kemudian tadi pada kelompok kontrol ya, kelompok kontrol tidak bermakna. Memang berarti kan ini menunjukkan bahwa perlakuan yang kita berikan itu memberikan manfaat ya. Terbukti pada yang kelompok perlakuan memberikan perbaikan yang bermakna. Saya kira demikian Pak untuk yang APE. Kemudian untuk yang satu tadi apa? Judul. Judul, oh ya. Jadi sebetulnya kan memang yang kami tampilkan memang hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini memang bertujuan melihat efek dari fisioterapi paru ini pada pasien yang diobati pengobatan TB ini bisa lebih baik tidak dengan pengobatan TB saja yang tanpa fisioterapi, karena kita tahu kan bahwa pada pasien bekas TB ini banyak sekali terjadi disabilitas ya, yang mana tadi sudah kami sampaikan bisa menyebabkan beban sosial maupun ekonomi pada keluarganya.
Bahkan kita tahu bahwa untuk calon tenaga kerja yang keluar negeri, bila didapatkan tanda-tanda bekas TB ini kan juga biasanya dinyatakan unfit ya. Jadi kita sebetulnya inginnya ada intervensi yang bisa memberikan hasil yang lebih baik, yang tidak terjadi disabilitas pada penderita TB ini. Meskipun ternyata juga ya hasilnya masih seperti itu tadi, Pak. Mungkin demikian, Pak, keterangan dari kami. Bagaimana Pak? Ya, Pak, terima kasih Bapak dan Ibu atas terima kasih Bu jawabannya. Ya. Mudah-mudahan juga dari yang lain memahami tentang apa yang telah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BKP Empati, silakan BKP Empati. Sepertinya angkat Pak. Oh, enggak. Sudah jelas. Sudah jelas. Oh, sudah jelas. Pak Lili bilang sudah jelas. Ya, tuh saya bilang gitu. Baik, Pak. Mungkin di sini ada yang mau bertanya, Dokter Yani? Respira? Respira Jogja? Oh. Di sini sih sepertinya ingin bertanya, tapi kok di mute nggak bisa nih. Baik. Bagaimana Pak Riyad, BKP Empati, Kalbar, masih ada lagi? Kalau nggak ada, hampir saya closing Pak. Pak Lili masih ingin bertanya lagi Pak? Silakan Pak Lili. Materi Pak, itu sudah ada dikirim ke alamat email kami ya Bu ya, untuk materi. Materinya siang hari ini loh Bu. Oh, iya Pak, untuk materi itu dapat Bapak download di menu handouts. Bisa di-download Pak, bisa langsung dilihat. Ya. Iya Bu. Iya Bu, terima kasih. Yang klik kanan bawah itu loh Pak. Ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Baik, kalau tidak ada lagi yang bertanya mungkin. Ada lagi ya. Kalau nggak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin kita tutup, kita closing pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Ada informasi. Insya Allah untuk pembelajaran jarak jauh kita bulan depan, karena ini memang sudah merupakan program kami dari bagian Diklat. Jadi pembelajaran jarak jauh ini akan kami lakukan setiap sebulan sekali, biasanya pada minggu keempat hari Kamis. Tetapi untuk bulan Mei akan kami lakukan pada minggu ketiga bulan Mei, yaitu di hari Kamis. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti akan kami kirimkan melalui link atau email. Mungkin itu Pak. Mohon maaf jika dalam pembelajaran jarak jauh ini mungkin ada hal-hal atau gangguan teknis yang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Serta mungkin pembelajaran jarak ini mungkin kalau ada kekurangannya kami mohon maaf sekali lagi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.